Perkenalkan, nama saya Bayu Setia Pradana. Saya berasal dari pendidikan biologi di Universitas Sidat. Kali ini kita akan belajar materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan apa saja contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Mungkin ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu atau yang biasa disebut biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas dari suatu organisme yang menunjukkan variasi gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Nah, keseluruhan dari variasi gen, jenis, dan ekosistem tersebut merupakan dasar kehidupan di bumi. Nah, keanekaragaman tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Nah, yang akan kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama itu ada keanekaragaman gen, yang kedua ada keanekaragaman jenis, dan yang ketiga ada ekosistem. Nah, yang pertama itu ada keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen tersendiri yaitu merupakan suatu keanekaragaman individu dalam satu jenis atau satu spesies. Nah, adanya keanekaragaman gen ini menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu yang sejenis. Gen-gen tersebut mengekspresikan variasi dari satu jenis makhluk hidup seperti pada mahkota bunga, daun, batang, dan sebagainya. Nah, variasi ini biasanya disebut sebagai varietas. Nah, setiap individu ini memiliki variasi gen yang berbeda. Bila disilangkan atau dikawinkan dengan individu yang berbeda, maka akan semakin banyak variasinya. Nah, yang kedua, kita akan masuk tentang keanekaragaman jenis. Nah, jenis atau yang bisa kita kenal sebagai spesies diartikan sebagai suatu makhluk hidup yang memiliki persamaan morfologis, anatomis, dan fisiologis, dan kemudian memiliki persamaan dalam kemampuan perkawinan sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau yang biasa kita sebut sebagai fertil. Keanekaragaman jenis ini menunjukkan variasi dari makhluk hidup, seluruh makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis itu yang merupakan satu famili itu biasanya sangat lebih mudah untuk diamati dan dibedakan daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Keanekaragaman jenis ini contohnya pada keluarga kacang-kacangan ada kacang kapri, kacang polong, kacang tanah, kacang merah, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan masuk ke ranah ekosistem. Nah, apa sih ya ekosistem itu? Ada yang tahu? Mungkin udah nggak asing ya buat kalian ekosistem itu apa. Nah, ekosistem itu hubungan timbal balik antara satu organisme dengan organisme yang lain di satu lingkungan tersebut. Tipe-tipe ekosistem itu ada 2. Yang pertama itu ada ekosistem perairan, yang kedua itu ada ekosistem daratan. Nah, ekosistem perairan itu yang biasa kita sebut sebagai akuatik. Mungkin terkenal kayak bahasa biologisnya itu ekosistem akuatik. Nah, ekosistem akuatik itu misalnya contohnya apa kira-kira? Nah, kan ada laut, ada sungai, yang pokoknya ekosistem kebanyakan itu komponennya itu berasal dari air. Nah, ekosistem perairan ini juga itu dibedakan menjadi 2. Nah, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, ada pembagian zona ekosistem air laut dari pantai sampai ke tengah. Yang pertama itu ada zona litoral, yang kedua ada zona neritik, yang ketiga ada zona batial, yang keempat ada zona abisal. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ekosistem daratan. Nah, ekosistem daratan ini ekosistem yang komponen besarnya itu merupakan suatu daratan.
Nah, ekosistem daratan ini meliputi area yang sangat luas yang biasa kita sebut itu sebagai bioma. Nanti gambarnya akan saya tampilkan di sampingnya, oke? Nah, tipe bioma ini dipengaruhi oleh iklim. Nah, iklim sendiri itu dipengaruhi oleh letak geografis. Nah, letak geografis ini dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat ini dibedakan menjadi beberapa tipe bioma. Nah, yang pertama itu ada hutan hujan tropis, yang kedua itu ada bioma gurun, yang ketiga ada bioma padang rumput, yang ketiga ada bioma taiga, yang kelima ada bioma hutan gugur, yang keenam ada bioma tundra, yang ketujuh ada bioma savana. Buat teman-teman, terima kasih waktunya. Itu tadi materi kita hari ini. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi pada hari ini di video ini. Itu yang pertama, kesimpulannya itu keanekaragaman hayati itu meliputi yang pertama keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman jenis, yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman gen ini merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis. Kemudian ada keanekaragaman jenis yang menunjukkan seluruh variasi dari makhluk hidup antar jenis. Nah, kemudian ada keanekaragaman ekosistem yang merupakan keanekaragaman suatu komunitas dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup di suatu habitat tersebut. Sebelumnya, saya terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan semoga pelajarannya dapat diingat. Buat kalian, jaga kesehatan, sampai jumpa, dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.